الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah allazina yaqulubana bi ru'yatillah fi kulli mawjid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq wa fil ardi ayatul lil muqinin wa bi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai ahlullah atau sebagai ahlul mukasyafah, maka tidak ada dinding bagi dirinya untuk memandang dan melihat Tuhan pada sekalian alam dan pada sekalian diri. Walaupun Allah itu batin, namun dia wujud pada sekalian alam. Dan walaupun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, namun ia itu nyata pada segala sesuatu. Karena sekalian alam dan diri ini merupakan ainullah atau nyatanya Allah, atau juga disebut namanya mir'atillah atau cermin Allah. Maka sekalian alam dan diri kita inilah tempat nyatanya memandang akan kewujudan dan kezahiran Allah itu secara nyata dan jelas. Kalaulah alam dan diri kita ini adalah tempat memandang kezahiran diri Allah secara jelas dan terang, maka sekalian alam dan diri kita ini yang dikatakan namanya tajalli diri Allah itu sendiri, yang disebut namanya Muhammad. Maka disinilah orang-orang yang ahlullah dan orang-orang yang ahlul kasab, dia mampu memandang dan melihat Allah itu dari segala sesuatu yang wujud ini. Karena orang yang bisa melihatnya tentulah orang yang bisa mengenal, dan dia bisa melihat dan mengenal karena Allah lah sebenarnya yang memperkenalkan akan kegaiban wujud dirinya pada dirinya. Inilah sebenarnya yang Allah utarakan, may yahdillah fahuwal muhtadi. Maka orang-orang yang aku beri hidayah, kata Allah, orang-orang yang aku beri dia petunjuk, walaupun diriku ini adalah batin, namun diriku wujud pada segalian alam. Maka ketika aku memperkenalkan akan kewujudan dan kezahiran diriku yang batin itu kepada dirinya, maka pastilah dia mampu memandang dan melihat aku yang wujud pada skala yang wujud ini. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursidah, kata Allah. Dan barang siapa yang tidak aku bukakan akan tabir rahasia diriku kepada dirinya, pasti dia tidak akan pernah mampu memandang dan melihat aku, kata Allah. Kemanapun dia pergi untuk belajar, untuk minta bimbingan dan tuntunan, supaya dia bisa mengenal akan diriku. Kalau aku sendiri tidak memperlihatkan, aku sendiri tidak memperkenalkan akan kegaiban diriku kepada dirinya, falan tajidalahu waliyan mursyida. Aku pastikan, kata Allah, mereka tidak akan pernah mampu mengenal dan menyaksikan akan diriku. Maka disitulah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutarakan kepada diri kita ini, man nazara ila sayyin malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang mampu
dan bisa memandang kepada sesuatu, kata Rasul, lalu dia tidak mampu memandang Allah yang wujud pada sesuatu, maka itulah pandangan yang zulumat. Itulah pandangan yang tidak bernilai ibadah. Itulah pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa dan tidak bernilai ibadah adalah pandangan yang tidak mampu memandang Allah pada sekalian alam dan pada dirinya. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah berikan hidayah dan petunjuk ke dalam kalbunya, sehingga dengan hidayah dan petunjuk yang Allah tanamkan ke dalam kalbunya itu, dia bisa memandang dan melihat bahwa Allah itu betul-betul wujud dan nyata, dan sekalian yang nyata dan yang wujud ini. Namun anehnya bagi orang-orang yang tidak mengenal akan kewujudan dan kezahiran Allah pada alam dan pada dirinya, maka sepanjang hayatnya dia selalu berada di dalam keadaan zulumat. Itulah orang yang buta yang sebenar-benarnya. Makanya Allah katakan apa kepada orang-orang yang tidak mampu memandang akan dirinya? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, kata Allah, maka aku pastikan dia juga buta di akhirat, wa adalun sabila. Maka dialah orang yang tersesat. Buta yang Allah maksudkan di dalam surat Bani Israel ini, Bapak Ibu, bukanlah buta mata yang ada di kepala kita, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Inilah yang Allah utarakan kepada diri kita. Wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta yang ada di mata, tapi adalah buta mata hatinya yang ada di dalam dada. Apa maknanya butanya mata hati yang ada di dalam dada? Maknanya butanya mata hati yang ada di dalam dada adalah orang yang tidak mengenal aku, orang yang tidak menyaksikan akan diriku, kata Allah. Padahal aku ini wujud, aku ini terang, aku ini nyata. Kalaulah matahari ini adalah terang, Bapak Ibu, maka Allah dirinya lebih terang lagi dari sekalian yang terang. Kalaulah nur itu terang, maka Allah lebih terang daripada nur itu. Kalaulah alam dan diri kita ini nyata, maka Allah lebih nyata lagi daripada alam dan diri kita ini. Maka kezahiran Allah, kenyataan Allah, terangnya Allah, tidak ada satupun yang mampu mendindingi akan terang dan wujudnya Allah pada alam dan pada diri kita ini. Tapi kenapa manusia tidak mampu mengenal, tidak mampu memandang dan menyaksikan akan nyata dan zahirnya Allah pada sekalian dan alam dan diri kita ini? Mereka tidak mampu mengenal dan menyaksikan akan kezahiran dan kewujudan Allah yang sudah nyata pada alam dan pada diri ini, karena di dalam dadanya itu tidak ada namanya hidayah dan petunjuk. Inilah yang Allah maksudkan itu sebenarnya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Siapa yang aku sesatkan, kata Allah, hatinya tidak aku beri nur, tidak aku tanamkan hidayah dan petunjuk, falan tajida lahu waliyan mursida. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi dia hidayah dan petunjuk. Karena yang sanggup memberi hidayah, yang sanggup memberi petunjuk kepada orang yang aku gelapkan hatinya, kepada orang yang aku tutup cahaya ke dalam hatinya, tidak lain adalah aku, kata Allah. Allah itulah sebenarnya hijab yang hakiki, Bapak Ibu. Allah itulah sebagai hijab. Maknanya Allah sebagai hijab artinya apa? Aku beri hidayah orang yang aku kehendaki, dan tidak aku beri hidayah kepada orang yang tidak aku kehendaki, kata Allah. Jadi orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapat petunjuk, dan orang yang tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk, itu haknya Allah. Disitulah letaknya Allah itu sebagai hijab bagi diri kita ini.
Maka ini yang Allah maksudkan, yang Allah utarakan kepada diri kita ini, sehingga hati dan akal fikir kita mampu memahami bahwa Allah itu sebagai hijab bagi hambanya. Apa kata Allah? Bahwa setiap manusia aku ciptakan dan aku jadikan dirinya berada dalam keadaan tersesat, kata Allah. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah, orang-orang yang aku beri petunjuk. Kalaulah mereka tahu aku ini adalah sebagai orang-orang, akan memberikan hidayah dan petunjuk bagi mereka. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepada aku, mintalah petunjuk kepada aku. Pasti aku akan memberikan hidayah dan petunjuk kepada dirinya. Jadi orang yang mau meminta hidayah dan petunjuk kepada Allah, maka temuilah Allah itu, carilah Allah itu. Kalau kita tidak mampu menemui dan mencari Allah dalam kehidupan ini, karena hati kita dalam keadaan siluman, maka apa pesannya Allah kepada kita? Apa kabar yang dikabarkan Allah kepada kita ini? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Cari olehmu, temui olehmu, ikuti olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Orang-orang yang telah berjumpa dengan aku, orang-orang yang telah menemui akan aku, dan orang-orang yang telah bertatap wajah dengan aku, kata Allah. Siapa yang Allah maksudkan orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada dirinya, yang telah bertatap wajah dengan dirinya, yang telah liqo dengan dirinya? Itulah para nabi, para rasul. Habis masanya para nabi dan para rasul, inilah masa para auliaillah, arif billah. Mereka itulah al-ulama warasatul anbiya. Mereka itu adalah pewaris aku, kata Allah. Mereka juga adalah pewaris nabi, karena hati dan jiwa mereka itu telah betul-betul rapat menyaksikan akan kehadiran aku yang sudah nyata pada dirinya. Maka disinilah kita, Bapak Ibu, wajib kita ini mencari dan menuntut ilmu itu. Ilmu itu mesti didatangi, ilmu itu mesti dicari, supaya ilmu yang kita tuntut dan kita pelajari itu ada barokah bagi diri kita, ada usaha kita, ada ikhtiar kita. Orang yang mau berusaha, berikhtiar, mencari dan menemui seorang mursyid, supaya dia mau menunjuki kepada diri kita bagaimana cara berjumpa dengan Allah, pasti Allah berikan kita kemudahan dan kelapangan jalan untuk bisa kita sampai kepada dirinya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan hidayah dan petunjukku, dia berusaha, berikhtiar, istiqomah untuk mencari dan menemui aku, pasti, kata Allah, dia akan berjumpa dengan aku. Ini Allah katakan, ya ayyuhal insan innaka qadirun ila rabbika qadhan pamulaki. Wahai jantung hatiku, kata Allah, kamu sudah berupaya bersungguh-sungguh, zahir dan batin, untuk mencari dan menemui aku. Pasti satu saat kamu pasti akan menemui aku, karena aku sendiri yang akan memperkenalkan akan diriku kepada dirimu. Jadi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita, Bapak Ibu. Kalau Allah yang memperkenalkan akan rahasia dirinya kepada diri kita, pasti kita mampu untuk memandang dan menyaksikan akan dirinya yang wujud pada sekalian alam dan wujud pada diri kita ini. Sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah, Bapak Ibu. Yang tidak wujud aja Allah mampu mewujudkan, apalagi barang yang sudah wujud. Mudah saja bagi Allah untuk memperkenalkan dirinya
kepada dirinya yang sejati. Inilah suatu rahasia dalam proses kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Bagaimana sebelum kita ini mati, sebelum roh itu meninggalkan cangkangnya, sebelum roh itu meninggalkan kesing ini, setiap pribadi kita ini mesti mampu mengembalikan amanah dan rahasia Tuhan itu kembali. Pada saat rahasia diri Tuhan itu dititipkan kepada gunung, dititipkan kepada langit dan bumi, lalu langit dan bumi serta gunung enggan dan menolak, Bapak Ibu, karena mereka tidak sanggup menerima, memegang amanah rahasia Tuhan. Tapi yang sanggup memegang amanah rahasia diri Tuhan itu adalah manusia. Tapi pada saat manusia itu telah memegang amanah rahasia diri Tuhan pada dirinya, lalu dia tidak mampu memulangkan dan tidak mampu pula mengembalikan amanah itu kembali dalam keadaan fitrah dan suci, maka Allah katakan mereka itu dalam keadaan zulmat. Mereka dalam keadaan zolim dan berbuat aniaya terhadap dirinya. Itulah orang yang bodoh, kata Allah. Ini yang dijelaskan Allah, Bapak Ibu, di dalam firman-Nya, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal arwal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami telah mempertaruhkan, kata Allah, kami telah mengamanahkan kepada langit dan bumi serta kepada gunung-gunung akan rahasia diriku. Tapi langit dan bumi serta gunung menolak dan enggan untuk menerima amanah rahasia Tuhan kepada dirinya. Karena mereka takut, Bapak Ibu. Takut mereka tidak mampu mengemban dan memegang amanah itu. Takut dia mengkhianatinya dan takut dia menantang Tuhan. Lalu diserahkannya amanah itu kembali kepada Allah. Tak sanggup. Pada saat langit dan bumi dan gunung-gunung menyerahkan kembali amanah rahasia diri Tuhan itu, maka ketika dititipkan Allah kepada manusia, manusia pun menerimanya. Wa hamalahal insan. Manusia mau memikulnya akan amanah itu. Tapi setelah dipikulnya, Bapak Ibu, mereka tidak mampu memahami amanah apa sebenarnya yang ia pegang. Bagaimana cara memulangkan kembali amanah itu dalam keadaan fitrah dan suci? Dia tidak mampu. Maka disitulah Allah mengatakan innahu kana zaluma jahula. Sesungguhnya manusia itu telah berbuat zalim dan aniaya dan mereka bodoh, kata Allah. Karena mereka tidak mampu mengenali akan diriku yang sudah nyata pada dirinya. Jangankan dia mengenal aku, kata Allah, diri mereka sendiri saja mereka tidak mampu mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Di situ letaknya manusia itu dikatakan Allah sebagai jahil murakkab. Bodoh terhadap dirinya sendiri. Dia tidak tahu siapa dirinya, dari mana datangnya dan kemana kembalinya. Dan bodoh dia tidak mengenal siapa Tuhan yang ia sembah selama ini. Itu yang dikatakan namanya jahil murakkab. Maka bagi kita, Bapak Ibu, ya, sebelum habisnya usia umur kita ini, bagaimana kita telah mampu menemui, menyaksikan dan bertatap wajah dengan Tuhan itu. Mengenal Allah, Bapak Ibu, sangatlah mudah, Bapak Ibu. Yang sulit itu, Bapak Ibu, adalah mengenal diri. Sebab siapa yang kenal dengan dirinya, dipastikan dia mampu mengenal Tuhannya. Karena diri ini adalah dalil. Diri kita ini adalah petunjuk. Diri kita ini adalah bukti. Dalil, bukti, dan petunjuk untuk mengenal akan kewujudan Allah. Termasuk alam ini, Bapak Ibu. Bukankah Allah katakan kepada kita ini, sanurim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq.
Kami telah memperlihatkan tanda-tanda, alamat kewujudan kami, kezohiran kami pada sekalian alam. Dan juga kami telah memperlihatkan tanda-tanda dan kezohiran kami pada dirimu, kata Allah. Hatta yatabayyana lahum annal haq, supaya kamu mampu memandang dan menyaksikan akan kewujudan diriku yang nyata, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diriku sudah nyata dan wujud pada dirimu, tapi kenapa tidak mampu kamu memandang dan menyaksikannya, kata Allah. Maka sebagai ahlullah atau sebagai ahlul kasab, mestinya dia mampu memandang Allah dari segala yang wujud ini. Inilah yang diungkapkan oleh khulafaur rasyidin, sahabat-sahabat Nabi. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku melihat dan memandang sesuatu melainkan aku mampu, ya Rasul, memandang Allah sebelum peristiwa itu. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian, ya Rasul, melainkan aku mampu memandang Allah setelah peristiwa itu. Lalu apa kata Utsman bin Affan? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian, ya Rasul, melainkan aku mampu memandang Allah beserta peristiwa dan kejadian itu. Lalu disempurnakanlah pandangan kasab ini oleh Imam Ali. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu fih. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian, ya Rasul, yang lampau, yang sekarang, dan yang akan datang, serta meliputi setiap peristiwa dan kejadian luar dan dalam, melainkan aku mampu memandang Allah yang wujud pada segala sesuatu. Inilah pandangan ahlullah. Inilah pandangan orang yang kasab. Sehingga antara dirinya dengan Allah itu tidak berjarak. Karena Allah itu sudah meliputi. Kalau Allah sudah meliputi akan segala sesuatu, maka segala sesuatu tidak mampu mendindingi. Segala sesuatu tidak mampu menghijab. Segala sesuatu tidak bisa menjadi tabir bagi dirinya. Karena Allah itu telah terang dan nyata, Bapak Ibu. Makanya Ustaz katakan orang yang mampu memandang dan melihat Allah adalah orang yang kenal. Orang yang tak kenal tak bisa memandang dan melihat, Bapak Ibu. Lalu bagaimana jalan kita untuk melihat? Bagaimana jalan kita untuk memandang akan kewujudan Allah? Jalan untuk memandang, melihat, dan mengenal kewujudan Allah. Bacalah alam pada diri. Bacalah diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri dan diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri, disitulah zat berdiri. Qiyamuhu binafsihi. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.